Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita masih melanjutkan materi tentang upaya untuk bisa memahami hikmah ya di setiap bacaan maupun gerakan di dalam sholat kita, yang harapannya kalau kita memahami hikmah dari setiap bacaan, setiap gerakan yang kita lakukan di dalam sholat itu nanti bisa mendatangkan kekhusyuan yang nanti Allah janjikan beberapa manfaat yang sudah kita bahas kemarin ya. Jadi sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa yang namanya sholat itu ya, yang namanya sholat itu kan kewajiban Pak ya, tetapi kan ada hikmah, ada tujuan di balik pensyariatan sholat itu. Kalau di dalam surat Al-Ankabut itu disebutkan kan salah satu di antaranya sholat itu bisa mencegah keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun itu kita dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan qad aflahal mu'minun ya, falah, keberuntungan, kesuksesan di dunia dan kebahagiaan juga, sukses dan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Nah, berbagai macam keuntungan-keuntungan yang Allah janjikan kepada kita yang melaksanakan sholat itu tidak bisa didapat Pak ya, kalau kita tidak memahami betul hikmah dan hikmah dari bacaan maupun gerakan itu. Kalau kita sekedar melaksanakan sholat saja itu sudah selesai kewajiban kita ya, dan kalau kita ikhlasnya niatnya ikhlas pasti dapat pahala ya, insya Allah dapat pahala, sudah tidak kena dosa dan mendapatkan pahala. Tapi itu semua di akhirat nanti ya, dapat pahala, tidak kena dosa itu di akhirat Pak. Nah, sedangkan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan oleh kita yang Allah janjikan tadi 5 hal itu, kalau sholatnya khusyuk itu tidak bisa didapatkan cuman. Makanya kan nanti ada orang yang sholat tetapi tetap saja maksiat dan berbuat mungkar, tidak berhenti Pak ya. Ada orang yang sholat tapi tetap saja dia itu tidak bisa mendapatkan ketenangan. Ada orang yang sholat bahkan tidak bisa sukses di dunia dan di akhirat. Nah, itu tidak bisa didapatkan. Nah, bisa didapatkan kalau kita khusyuk. Nah, di antara hal-hal yang perlu kita ketahui itu ya minimal dari hikmah di bacaan itu. Nah, pembahasan kita sampai kemarin terakhir di hikmah sedekap ya. Sedekap itu tangan kanan di atas tangan kiri, telapak tangan kanan memegang telapak tangan kiri atau pergelangan atau sebagian lengan. Intinya tidak boleh memegang siku ya, karena itu isyarat dari ekspresi orang yang sombong ya kemarin. Dan itu hikmahnya adalah ya itu hikmahnya adalah tangan kanan itu sebuah representasi dari kebaikan-kebaikan, yang kiri dari sesuatu yang negatif. Intinya kita ada upaya terus ketika kita sedekap tuh ingat bahwa kita harus senantiasa menutup keburukan dengan kebaikan. Jadi ada semangat kita untuk terus-menerus istiqomah beramal soleh Pak. Karena kita manusia pasti tidak luput dari yang namanya kesalahan, dosa ya kan.
Maka setiap kita melakukan kesalahan kapan saja, entah kemaksiatan, kesalahan dan sebagainya, segera ikuti dengan perbuatan yang baik. Wa adbi'is sayyiatil hasanah tamhuha. Itu begitu ya. Kemudian setelah kita iftitah sambil serikap itu, kita membaca surat Al-Fatihah ya. Yang ini menjadi rukun dalam sebagian pendapat dari kalangan Syafi'iyah terutama Pak ya. Salat ini Al-Fatihah ini adalah rukun. Kita masuk ke Al-Fatihah di sini ya. Pembacaan surat Al-Fatihah. Ini rukun ini ya. Tetapi kalau di madhab Hanafi tidak menjadikan rukun, Pak. Tidak memasukkan Al-Fatihah ini sebagai rukun. Jadi hati-hati, nanti ada perbedaan. Biasa Pak dalam masalah fikih kayak begitu ya. Ojo saling sikut menyikut nanti. Karena sudut pandangnya kan berbeda Pak, pengambilan hukum itu. Kenapa Imam Hanafi itu mengatakan Al-Fatihah itu bukan bagian dari rukun? Karena dalam mazhab Hanafi itu, dia itu punya prinsip begini Pak. Quran itu kan dalil qot'i ya, saya sampaikan sejenak biar agak terbuka ya artinya. Quran itu dalil qot'i Pak. Dalil qot'i itu dalil yang sudah pasti kebenarannya ya. Nah, yang setara dengan dalil qot'i Al-Quran itu ada hadis sahih mutawatir Pak. Sahih plus mutawatir ya, bukan hanya sahih tapi juga harus mutawatir, artinya lebih dari 8 jalur sahabat yang meriwayatkan. Artinya banyak sekali yang meriwayatkan, bukan 1-2 orang. Kalau ada hadis sahih yang mutawatir itu sederajat dengan kekuatannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Tetapi kalau sahih tapi tidak mutawatir Pak, maksudnya sahih tetapi ahad misalnya, hadis ahad. Hadis ahad itu yang meriwayatkan hadis itu cuman tidak sampai lebih dari 3 sahabat yang menyalurkan. Maka itu derajatnya lebih di bawah, masih di bawah Al-Quran. Itu begitu. Makanya kalau dalam madhab Hanafi itu ya, nanti perintah-perintah syariat yang menggunakan dalil Al-Quran sama hadis mutawatir, sahih mutawatir itu kalau itu kewajiban, namanya adalah disebut dengan fardu Pak. Tapi kalau tidak sampai ke derajat qot'i seperti itu, kalau itu kewajiban disebut dengan wajib. Nanti beda tahu Pak, wajib sama fardu apa bedanya? Tidak ada bedanya kan ya. Tapi Imam Syafi'i, Imam Hanafi itu punya 2 pendapat kayak begitu. Nah, membaca Al-Quran di dalam sholat itu, hadis yang menyebutkan la sholata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab, tidak ada sholat kalau tidak baca Quran, kan itu sering pakai ya hadis itu kan ya. Itu hadisnya sahih, hadis ahad Pak. Ahad itu yang meriwayatkan tadi tidak sampai lebih dari 3 orang. Nah, sedangkan di Al-Quran perintahnya faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang kalian anggap mudah dari Al-Quran itu ketika sholat. Maka kata Imam Hanafi, dek sholat itu pokok mau Quran, tidak penting mau Al-Fatihah, pokok mau Quran sudah, walaupun tidak baca Al-Fatihah Pak. Makanya Imam Hanafi itu mengatakan Al-Fatihah itu bukan bagian dari rukun, hanya kewajiban saja. Tapi di sini kan jarang yang bermadhab Hanafi. Di daerah Turki, Afghanistan ya itu seperti itu Pak ya. Iya. Kalau di Indonesia itu diterjemahkan dalam format apa itu? Jarang Pak sini Pak. Jarang. Sini kan ya. Oh, ini Ahlussunnah Pak. Iya ini. Jadi mutawatir, ini 4 madhab ya. 4 madhab besar itu kan, madhab tertua bahkan Imam Hanafi ini Pak ya, tahun 70 Hijriah dia tinggal di Baghdad kan, tinggalnya di Baghdad, tapi nanti para pengikutnya itu banyak daerah
Khorasan itu Pak ya, Afghanistan, Pakistan, termasuk dari Turki itu banyak madhab Hanafi ya. Jadi kalau sudah paham sholat maca qul huwallahu ahad sudah sah berarti. Sah Pak. Sah sudah ya. Walaupun tidak baca Fatihah. Iya, baca. Kalau bermadhab Hanafi. Kalau Imam Syafi'i beda lagi karena menganggap ini hadisnya. Hadis itu asal sudah sahih, mau ahad mau mutawatir itu sudah sederajat dengan Quran. Padahal begitu Pak ya. Jadi wajar-wajarlah berbeda pendapat begitu. Tidak peduli mutawatir atau ahad Pak, ahad itu. Makanya nanti perbedaan timbul itu ya gara-gara seperti ini. Nah, kita kan tidak tahu kayak begituan Pak. Rene mek siji tok Pak, tidak foto salah akhirnya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan hadisnya jelas, la sholata. Tidak ada sholat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, bagi yang tidak baca surat Al-Fatihah. Makanya Al-Fatihah menjadi rukun yang kalau tidak dibaca batal sholatnya. Maka di mazhab Hanafi itu ketika kita sholat semua wajib baca Al-Fatihah, mau sedang bersama imam atau sedang sendirian. Makanya kalau imam baca, setelah saya baca, kalau mazhab Syafi'i yang guri mau coba ya, mari amin Pak ya. Karena masih ada di sini. Ya. Karena harus baca Fatihah. Nah, kalau di Hambali kan beda lagi, Pak. Pakai juga hadis ini menjadikan sholat Al-Fatihah itu bagian rukun dari sholat. Ya. Tetapi kalau berjamaah itu sudah diwakili oleh imam bacaannya. Hanafi ya. Hambali Pak ya. Nah, kalau dia bacaannya sir barulah dibaca sendiri-sendiri. Nah, kita ikut yang mana? Campur aduk ini. Karena campur aduk ya saling menghormati pendapat masing-masing. Campur Pak, campur Ya. Cari yang paling mudah. Silahkan yang paling kita anggap nyaman kita mengerjakannya. Karena asal usulnya begitu. Asal usulnya. Nah, kita masuk ke hikmah dari bacaan Al-Fatihah. Kalau kita anggaplah ya, kita mengikuti pendapat yang ini bagian dari rukun yang masyhur di kalangan kita Pak di sini ya. Indonesia ini kan Syafi'iyah Pak ya. Ini masuk bagian dari rukun. Nah, nanti bagian dari rukun ini pun Al-Fatihah ono mana perbedaan nih Pak? Ya. Jadi tidak bisa kita menghilangkan yang namanya perbedaan itu. Di kalangan madhab Hanafi, madhab Syafi'i, madhab Hambali, bahkan Maliki juga tiga madhab itu mengatakan Al-Fatihah ini adalah rukun. Ya, cuman tadi yang satu setiap sholat harus baca Al-Fatihah, mau jahar mau sir, mau sama imam mau sendirian di Syafi'iyah ya. Di Hanabilah lek bareng imam ndak, diwakili imam. Nah ini nanti ketika baca Fatihahnya nanti beda-beda lagi Pak ya. Apakah bacaan Bismillah itu masuk bagian dari surat Al-Fatihah atau bukan? Nah, jadi muncul lagi perbedaan Pak ya. Jadi wajar kayak begitu ya. Nah, kita bahas saja yang bacaan yang karena Syafi'iyah mayoritas di sini kita ngikuti madhab Syafi'i ya. Tapi tidak menghilangkan pendapat yang lain yang berbeda. Jadi dalam madhab Syafi'i itu Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Ya, bagian dari surat, bukan awal surat, tapi di dalam bagian dalam surat Al-Fatihah. Makanya wajib dibaca mau jahar mau sir sama bacaannya. Kalau jahar ya dibaca jahar, kalau sir ya dibaca sir. Ya. Di Hambali itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Bukan. Jadi Al-Fatihah itu dimulai dari Alhamdulillah. Nah, dari mana dasar hukumnya? Dari hadis Pak, tentang ketika kita membaca Al-Fatihah dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami lewat itu. Nah, kita hilangkan perbedaan itu, saya sekedar menyampaikan biar paham ya asal usulnya. Kita tidak membahas itu karena bahasan kita kepada hikmah dan tujuan dari bacaan dan gerakan dalam sholat. Nah, kita masuk di bacaan Bismillah ya.
Kalau kita awali dari bismillah. Di dalam sholat ini, ya, posisi kita ketika sedang membaca surat Al-Fatihah ini kan ketika posisi sedang berdiri, Pak, ya. Setelah iftitah, kemudian kita ta'awud. Ya, ta'awud ini wajib hukumnya. Bagi siapa dalam sholat cuman sekali di awal rakaat. Sampai tuntas sudah tidak usah baca ta'awud lagi. Karena perintahnya kan ketika membaca Al-Quran harus membaca ta'awud, Pak. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ya, kalau kamu ingin membaca Quran, bacalah, ucapkanlah, mintalah pelindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk itu. Nah, sedangkan nanti kita di sholat ini kan bacaannya isinya adalah Quran. Ya, makanya kapanpun kita baca Quran, ya mau di dalam sholat, mau di luar sholat, seperti kayak tadarusan atau apa misalnya, itu yang wajib itu membaca ta'awudnya, Pak, bukan membaca bismillahnya. Kalau bismillahnya sunnah dari surat An-Nahl, ya, apa surat An-Nahl ya, tidak salah itu ya. Nah, kemudian kita masuk ke bacaan bismillah. Apa artinya bismillah itu? Dengan nama Allah. Ya, singkatnya tuh begini, Pak. Saya tidak akan panjang lebar di sini ya. Kalau ini bukan ngaji tafsir masalahnya. Kalau ngaji tafsir sendiri Al-Fatihah itu saya butuh 3 bulan. Ya. Ya. Butuh 3 bulan berarti 12 kali pertemuan, Pak. Minimal 10 kali lah ya. Kalau mau ditafsirkan ya. Nah, intinya begini, terjemahan jadi kata bismillah, bis itu kan dengan ya, sababiyah namanya, dengan, artinya gampangannya begini, Pak, kita melakukan sesuatu itu dengan nama Allah, bahasanya gini ya. Saya coba kasih logikakan aja biar mudah nangkepnya, Bab. Sing wetuwen agak susah nangkepnya kalau pakai bahasa buku ya. Karena dengan nama Allah ya kan. Karena di nama Allah itu kan tabarakasmu rabbika dzul jalali wal ikram. Di nama Allah ini kan ada keberkahan, Pak. Kayak begini misalnya. Pak Sasari ya naik sepeda motor, Pak, kemudian dapat helm, ternyata ada operasi di situ, ono polisi stop, kalau polisi, Pak, Prit, Pak Sasari, siapa, sini, Pak, minggir dulu, Pak, mohon maaf, Pak, sampean sudah tahu salahnya kan gitu, like polisi, Pak, ya, apa salah saya, Pak, loh kan tidak pakai helm, bisa kena tilang kan ya. Saya kan cuma di dalam nih, Pak. Mosok enggak helman cuma bukan di jalan raya, saya kan enggak bisa, Pak. Selama naik sepeda motor dimanapun harus pakai helm. Karena saya enggak pakai helm, akhirnya ya terpaksa saya tilang, gitu kan ya. Tilangnya Pak kena pasal berapa lah gitu, 100.000 misalnya gitu. Nah, tilang, Pak, ya. Loh, saya ini loh, Pak. Saya diundang sama siapa nama Kapolres ini, Pak, ya. Bisa ya, saya diundang sama Pak Kapolres ini, Pak. Ini saya mau ke rumahnya Pak Kapolres, misalnya namanya Pak Kapolres misalnya Ahmad misalnya, ya, misalnya namanya Ahmad, Pak, ya. Saya ini temannya Pak Ahmad, Pak. Saya diundang sama Pak Ahmad mau ke rumahnya mau makan malam. Duh, sampean konjone Pak Ahmad, Pak. Iya, ini saya diundang Pak Ahmad ini. Sampean tak lapor Pak Ahmad kok tilang, Pak, ini. Kira-kira jadi nilang enggak polisinya, Pak? Ya. Dengan menyebut nama Pak Ahmad, nama Pak Kapolres, yang harusnya kena tilang, tidak jadi kena tilang. Berarti ada keberkahan di nama Pak Kapolres. Sering tidak kita menggunakan nama seseorang untuk hal-hal kebutuhan kita, Pak? Ya kadang kita carikan anak kita pekerjaan, ya mau ngelamar kemana. Saya ini temannya Pak ini, Pak manajer sini. Biar apa? Biar urusannya jadi mudah, Pak. Ya. Tapi kan menyebut namanya, Pak. Ya kan? Menyebut nama seseorang saja yang punya power dia.
yang punya kekuasaan, punya jabatan, itu bisa memperlancar sedikit urusan kita. Sampai di sini nyambung tidak? Kenapa kita harus menyebut nama Allah, Pak? Ya, itulah kenapa makanya ketika kita mengerjakan sebuah pekerjaan, kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta, kan gitu kata Rasulullah. Setiap pekerjaan yang tidak diucapkan bismillah di awalnya, maka terputus dia. Terputus apanya? Keberkahannya, Pak. Dalam artian. Makanya ketika kita melakukan sebuah pekerjaan, kemudian kita awali dengan bismillah, ya minimal nanti akan ada kemudahan-kemudahan, Pak. Lalu kita menyebut nama penguasa aja jadi beres urusannya, Pak, ya. Apalagi Allah yang maha penguasa, ya. Cekengan pusat, Pak, ya. Cekengan pusat, ya kan? Cekengan pusat. Saya kenal Pak Prabowo, gitu. Saya ini temannya Pak Prabowo, itu sampean mau apa saja mudah tuh, Pak, ya. Apa saja sudah, setiap kita punya profesi, Pak Manto supir misalnya. Kemudian misalnya kalau darulah kecelakaan, supirnya penubruk, Pak, BC nubruk misalnya, Pak, ya. Ini kan biasanya kena denda atau apalah karena merusak bis perusahaan. Tapi karena Pak Manto ini, loh, saya ini sama si pemilik ini kan akrab betul, Pak. Misalnya sopo lah, Pak Ahmad misalnya dia. Kira-kira suruh ganti enggak nanti dia, Pak? Enggak mungkin, Pak, ya. Kenapa? Menyebut nama orang yang punya kekuasaan. Itu bisa memperlancar urusan kita, Pak, ya. Apalagi Allah yang kekuasaannya itu tidak terbatas. Nah, dalam hidup itu begini ya. Coba dilihat di surat apa namanya? Iqra. Iqra. Iqra apa bacanya tuh? Iqra bismi rabbika. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi. Di bismillah, bismillah. Kalau di situ bismi rabbika. Sing bawa Quran coba lihat Qurannya. Kan itu beda, Pak, tulisannya, Pak. Bacanya sama. Bismillah sama bismi rabbik. Ada yang beda di situ. Kalau di bismi rabbika, bismi rabbikal ladzi khalaq itu ba ada alifnya itu, Pak. Setelah ba ada alifnya. Coba dilihat ya yang Pak Satrio ini. Ya kan? Kalau di bismillahirrahmanirrahim alifnya kan tidak ada. Langsung ba sin mim. Ya. Padahal artinya sama, Pak. Artinya. Bukan, artinya sama dengan nama Allah. Dengan nama Tuhanmu, hanya beda Allah sama Tuhan. Yang jadi sorotan itu di huruf bismi. Di kata bismi. Ya. Kalau yang di surat Al-Alaq itu ba alif sin mim. Ya. Ba nyambung bi alif gini, Pak. Ya kan? Kalau di bismillah langsung ba langsung sin, hilang alifnya. Di bismillah. Ya. Di bismillah kan langsung ba langsung sin, Pak, ya. Bacaannya sama, artinya sama, tulisannya beda. Kayak begini nih kalau ditafsir towo, Pak, ada karu-karuan towo nih, Pak. Hanya kehilangan satu alif. Ya. Kalau kita kan tidak pernah gatekno nih, Pak, ya. Kalau kita kan tidak pernah gatekno, Pak, itu, Pak, ya. Karena bunyinya sama. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika. Bismillah. Sama bunyinya, terjemahnya juga sama. Dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah, sama terjemahannya. Tapi ada hikmah di situ. Kenapa? Kalau yang di bismi rabbika ada alifnya, kalau di bismillah tidak ada alifnya, Pak. Lebih pendek kan berarti kan ya. Dalam bahasa Arab itu kalau kata sebuah kata itu hurufnya lebih panjang, maka dia maknanya lebih panjang. Kalau hurufnya lebih pendek, maka dia maknanya lebih ringkas, lebih singkat, lebih pendek. Ketika kita ingin melakukan satu pekerjaan, ya, ingin melakukan satu pekerjaan, kita disuruh menyebut kalimat bismillah atau bismi rabbika.
Bismillah yang tidak ada alifnya. Nah, maksudnya begini Pak, hikmahnya kata para ulama. Ya, kita tidak bahas tafsirnya, hikmahnya saja. Jadi ketika kita melakukan sebuah pekerjaan itu, kita yakini dalam hati kita ada Allah yang sedang bersama kita. Ya, ada kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kita melakukan aktivitas itu. Maka mau aktivitas yang sepanjang apapun, yang seruat apapun, sesulit apapun, jadi mudah, Pak. Karena Pak alifnya hilang tadi itu, Pak. Jadi kita punya masalah, kadang-kadang kan kita punya banyak masalah, Pak, ya. Banyak pekerjaan yang jelimet, yang ruwet, yang macam-macam lah ya. Itu ketika kita sepanjang apapun masalah, seberat apapun, sesulit apapun masalahnya, ketika kita yakini kita ada Allah di situ, jadi ringan. Dan nanti setiap masalahan, setiap permasalahan akan ada solusinya, Pak. Akan diberikan jalan keluar. Dibuka semua solusi itu akan dibuka oleh Allah. Dibuka itu kan pembukaan, namanya apa? Fatah itu kan pembuka, Pak, ya. Fatahah itu kan ya. Makanya disebut Al-Fatihah itu apa terjemahnya? Pembukaan. Kan akan membuka semua kesulitan-kesulitan, permasalahan-permasalahan sedang kita hadapi. Ketika kita membaca meyakini ada kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu, Pak, ya. Maka hikmahnya ketika bismillah ini nanti dalam kehidupan nanti jadinya, Pak. Makanya nanti di Al-Fatihah itu kan ada momen mustajab, ya. Ada momen mustajab nanti. Di ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu. Itu makna bismillah ya. Bisa ditangkap sampai di sini. Jadi yakini saja kayak tadi Pak Sasari kena tilang itu, Pak. Yang harusnya kena tilang tuh harus sidang dulu, nunggu hari apa gitu kan ya. Ya tengah bulan biasanya. Agak susah, harus datang pakai KTP, bawa STNK, bawa BPKB, macam-macam, menjadi ruwet, Pak. Tapi karena dia menyebut nama Pak Kapolres, Pak. Yang kena sama Pak Kapolres, jadinya masalahnya beres. Nggak pakai ribet, ya. Nggak pakai lama, kan gitu kan ya, GPL, caranya mau ngarang nama, Pak. Sama kayak kita mau rumah sakit misalnya, kita ada urusan BPJS atau apa. Tapi kalau kita kenal sama kepala rumah sakitnya, nggak usah kartu-kartuan lah, pokok lebu gitu jadinya kan ya. Jadi mudah, Pak. Segalanya jadi mudah kalau kita menyebut nama orang yang punya pengaruh dalam urusan kita. Apa saja, sedang itu mau ngurusi surat-surat misalnya, mau perpanjang STNK kah, mau ganti balik nama tanah, kalau kenal sama orang yang pejabat beres, Pak. Orang dalam. Mudah. Nah, bagaimana kalau kita itu ada Allah di situ yang kekuasaannya itu seluruhnya, Pak. Maka nanti solusi akan dibuka oleh Allah. Al-Fatihah itu kan dibuka, membuka semua setiap permasalahan-permasalahan yang sedang kita hadapi di situ. Makanya nanti di Al-Fatihah inilah ada momen mustajab yang paling istimewa, Pak, di situ, Pak, ya. Di ketika kita membaca surat Al-Fatihah. Dari mana itu? Dalam sebuah hadis ya, diriwayatkan Imam Bukhari untuk salah itu ya. Kan ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu ya, saya tidak akan membahas alhamdulillahnya ada, Pak, ya, karena terlalu panjang nanti ya. Kan ketika kita membaca surah Al-Fatihah, idza qala al-abdu la alhamdulillah, Allah kemudian menjawab ketika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka qala azza wa jalla hamidani abdi, yang gitu dalam hadis ya. Hambaku memujiku. Ya. Idza qala al-abdu, kalau seorang hamba itu kemudian mengucapkan ar-rahmanir rahim, ya, isna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Allah menjawab begitu. Ketika kita meneruskan membaca
Alhamdulillahirabbil alamin, Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Allah kemudian ya, ya, Maliki yaumiddin tadi, Ar-Rahman, Ar-Rahman Ar-Rahim tadi, Asna alayya abdi ya. Kemudian kalau yang alhamdulillah Maliki yaumiddin, majadani abdi. Hambaku mengagungkan aku. Jadi 3 ayat pertama ini semuanya adalah isinya pujian, Pak, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ya. Yang 3 untuk Allah, yang 3 untuk kita, Pak. 3 akhir untuk kita. Seperti yang tengah-tengah untuk Allah dan untuk kita. Nah, yang tengah-tengahnya ini kalimat iyyaka na'budu. Idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab dengan kalimat hada baini wa baina abdi. Ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku. Wali abdi masa'alah. Di kalimat ini, Pak ya. Wali abdi masa'alah. Bagi hambaku apa yang dia minta. Maka disinilah momen mustajab itu, Pak. Ketika kita berdiri di dalam sholat. Ada sebuah kejadian, Pak ya, yang pernah terjadi. Ini testimoni, Pak, testimoni ya. Nabi Zakaria, Anda tahu Nabi Zakaria? Belum tahu, Pak. Ya. Sing ngasuh Maryam ya. Ya, karena itu saudaranya Hana, Pak ya. Istrinya Imron. Jadi IP karo Imron, Pak ya. Bukan Pak Imron. Kan sampai ada nama surat Ali Imron ya. Nah, Nabi Zakaria ini kan juga punya masalah, Pak ya. Karena dia itu dalam surat Maryam disebutkan ini ya Allah saya sebenarnya saya sudah tua ya. Wasta'ala ra'su syaiba, dan rambut-rambutku sudah inni wahanal atmu minni wasta'ala ra'su syaiba. Saya tulang-tulangku sudah rapuh ya, dan rambutku sudah mulai memutih semua. Plus istrinya wa mura'ati akiron, dan istri saya juga sudah mandul, sudah tua, plus istrinya juga mandul pisan. Belum punya anak, Pak. Sampai usia sama tua begitu. Yang secara medis sudah divonis mustahil punya anak. Walaupun tidak mandul sekalipun, kalau sudah tua, secara medis kan sudah tidak bisa hamil, Pak, karena menopause ya. Biasanya kalau yang perempuan ya, kalau yang perempuan sudah menopause ya. Ya, lengatek, Pak ya. Kan sudah tua masalahnya ya. Sedangkan dia belum punya anak dan sangat kepingin punya anak, Pak. Ya, untuk apa? Meneruskan dakwahnya. Jadi orang-orang soleh itu kan sangat kepingin punya anak itu bukan untuk meneruskan bisnisnya, Pak, tapi untuk meneruskan dakwahnya ya. Kalau kita kan mandek suke dua anak kan gitu kan ya. Kan di situ yang kekhawatiran Zakaria, saya singkat saja ya, di surat Maryam. Kemudian dia karena melihat Maryam itu dapat mukjizat, Pak ya. Maryam itu kan setiap kali kan tidak pernah keluar rumah dia, tapi setiap hari makanan selalu ready kan ya. Ada apa? Dari mana ini, kata Nabi Zakaria? Hada min indi rabbik. Ini datang dari Tuhanku yang memberi makan. Wah, kalau Maryam saja yang sedang dia asuh, kan Maryam ini dalam pengasuhan Zakaria, Pak, itu bisa mustajab doanya. Kenapa saya bisa? Tak bisa, coba dulu. Dia coba, Pak ya. Karena penasaran dengan Maryam. Kenapa Maryam itu kan tidak pernah keluar dari mihrab. Maka Nabi Zakaria juga sama. Dia kemudian di surat Ali Imran, coba ya. Di surat Ali Imran ayat 38 sama 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Disitulah, maksudnya disitulah di tempatnya Maryam itu, Pak. Di mihrab itu. Ya, da'a Zakaria rabbah. Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Tuhannya. Qala, dia berkata, Rabbi habli min ladunka dzurriatan
thayyibah. Ya Allah, berilah aku turunan yang baik. Minta anak, Pak. Yang secara medis mustahil punya anak, ya. Karena sudah tua, sangat tua sudah. Disebutkan sekitaran 90 tahunan ya dalam riwayat. Dan istrinya juga mandul. Nah, tapi Nabi Zakaria tidak pernah putus asa minta kepada Allah, kan, surat Maryam di awal-awal itu. Nah, disitulah kemudian dia niru caranya Maryam, Pak, di mihrab itu. Hunalika, di sana, di mihrab maksudnya. Maka yang dilakukan Nabi Zakaria, coba dilihat ayat 39-nya, Pak. Isyaratnya di situ ya. Fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusolli fil mihrab. Kalimatnya pelan-pelan ya. Fanadathul malaikah, maka kemudian malaikat Jibril ya memanggil Zakaria tadi. Wa huwa, pada saat dia sedang posisinya di sini, Pak ya. Wa huwa qaimun, pada saat dia sedang qiyam, apa? Qaimun, berdiri. Yusolli, sedang apa dia berdiri? Sedang melaksanakan sholat. Sekarang begini, ketika sholat terus dalam keadaan berdiri, sedang membaca apa? Fatihah kalau kita, kan, Pak ya. Kita dalam sholat kalau berdiri kan sedang membaca Fatihah, Pak, karena itu rukun. Ya. Ketika itu belum selesai sholatnya, Pak. Nabi Zakaria itu masih dalam proses sholat ya. Sudah dipanggil oleh malaikat pada saat sedang berdiri itu. Qaimun yusolli fil mihrab. Dia sedang berdiri sholat di dalam mihrab itu. Apa kata malaikat Jibril? Annallaha yubassiruka biyahya. Kamu dikasih kabar gembira nanti punya anak, bahkan sak jenengi dikai, Pak. Nanti namanya Yahya. Bukan hanya diberi nama anak, tapi diberi anak plus namanya juga langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya begini, Pak, tidak melebar ya. Yang jadi sorotan kita itu ketika ini yang saya katakan tadi, doa kita itu akan diijabah oleh Allah, Pak. Kapan? Ketika berdiri di dalam sholat di mihrab. Ada 3 keadaan dalam sholat. Jadi ketika sedang melaksanakan sholat, di posisi yang mana? Sujud kah, rukuk kah, duduk kah? Bukan, ternyata posisi sedang berdiri. Nah, yang pertanyaannya kan tadi, kalau sedang berdiri dalam sholat, yang dibacakan surat Al-Fatihah. Nah, di posisi mana surat Al-Fatihah ini yang mustajab, Pak? Di posisi mana? Iya karena butuh tadi, Pak. Karena ketika kita membaca iya karena butuh, Allah menjawabkan wali abdi masalah, bagi hambaku apa yang dia minta. Makanya para ulama ketika kita membaca ayat ini, fokuskan apa yang menjadi hajat kita, Pak. Ya dalam hati, Pak, ya sambil kita berharap kepada Allah untuk dikabulkan. Boleh, asal jangan ngomong bahasa Indonesia atau ditambahi dengan bacaan-bacaan yang lain. Kenapa? Karena di sini momen mustajabnya itu, Pak. Makanya kalau kita Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, tidak ada, Pak, lewat, Pak, ya. Itu ngacau itu, Pak, ya. Ini kelewatan momen mustajab kita, Pak. Ini Zakaria yang mustahil loh, Pak, ya. Makanya kan begini, saya sering sampaikan ke jamaah-jamaah itu, Pak, ya. Antum kalau kepingin nyoba kekuasaan Allah, Pak, ya. Tidak pati yakin ya. Ya, lekatnya nantang, Pak, ya. Silahkan minta kepada Allah sesuatu yang antum anggap mustahil. Gitu ya, Pak, ya. Ya, di mana ya ketika seperti ini, Pak? Ya Allah, bojo papat, misal begitu ya. Kan antum anggap mustahil di bojo papat, Pak, ya. Nanti Allah mudahkan itu, Pak, ya. Karena mustajab itu, Pak, ya. Maka kan eman kalau kita melewati ini loh maksudnya, Pak. Kenapa? Karena nanti akan dibuka semuanya oleh Allah tadi, Pak. Dia awali dengan bismillah tadi kan? Ya kan? Kita ada kebersamaan dengan Allah, urusan kita bersama penguasa jadi mudah ya kan? Apalagi Sang Maha Penguasa. Semua nanti akan dibuka oleh Allah di Al-Fatihah nih, Pak. Kan ini surat pembukaan. Kan akan membuka semua ya kesulitan, masalah yang sedang kita hadapi.
Nah, di mana intinya? Di ketika membaca iya karena abudu wa iya karena stain itu. Itu kalau mau dilanjutkan ayat ini, tempatnya fil mihrab, Pak. Mihrab itu apa mihrab? Kayak beginian. Mihrab itu bukan tempat pengimaman, Pak ya. Mihrab itu tempat yang khusus dibuat untuk ibadah, Pak. Contohnya masjid contohnya. Kan begini, di rumah pun bisa kita ada mihrab, Pak. Tapi sediakan tempat yang di situ memang kayak Maryam, khusus untuk ibadah. Jangan dibuat untuk yang lain, buat tidur kah, buat mangan, jangan. Buat makan jangan. Namanya mihrab, ya. Tempat yang khusus. Itu menjadi salah satu tempat yang mendukung untuk tercepatnya terkabulnya doa, Pak. Cepat terkabulnya doa. Karena itu iya karena ini kalau dibaca 3 kali atau lebih. Enggak, sekali Pak ya, tidak bisa ya. Cuman sambil kita membayangkan dalam hati apa yang sedang menjadi keinginan kita, Pak. Dan jangan tambah-tambahin bid'ah. maksudnya jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Ya memang jadi bid'ah, Pak, jadi. Yang pertama mungkin diterima, yang kedua Kan nanti ada rokaat. Ada rokaat kedua, rokaat ketiga. Kalau bisa nanti nambah sholatnya lagi, kan begitu, Pak ya. Itu rahasianya sebenarnya, Pak. Tapi memang kalau dungo itu harus maksa, Pak. Iya. Harus berdoa itu memang harus maksa. Kayak Nabi Zakaria itu kan maksa kepada Allah, Pak ya. Di surat Maryam ya, coba kalimatnya itu kan maksa ini kan. Di sini qala rabbi dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ini kalimatnya maksa nih, Pak. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ini maksa ini. Nida itu ya. Kan dalam bahasa Arab itu memanggil itu ada 2 versi, Pak. Kalimatnya ada doa, ada nida, Pak. Kalau doa itu memanggil dengan lembut. Makanya hukum asalnya berdoa itu tidak boleh keras-keras, harus dengan suara yang lembut, yang lirih dan sebagainya. Tapi kalau nida itu panggilannya keras kayak hoi gitu loh, Pak. Namanya bahasa Arab namanya nida. Kan harfun nida kan huruf untuk memanggil. Kayak orang sedang menjauhi. Jadi di sini itnada rabbahu, ketika Nabi Zakaria nada meminta, maka nida kan ya. Dengan nidaan sama dengan permintaan, artinya dia minta dengan sangat keras, Pak. Artinya ngoyok. Apa ngoyok itu mokso, Pak. Cuman moksonya sambil khafiyah, dengan apa? Suaranya yang lirih, artinya mintanya berkali-kali. Bukan sekali, ini maksudnya, Pak. Minta berkali-kali bukan sekali, apa boleh tutup mokso, Pak. Dan memang kepada Allah itu memang harus begitu. Memang agak dipaksa, memang harus dipaksa. Berkali-kali minta ya, sampai benar-benar terpenuhi. Memaksa Allah memang harus dipaksa begitu, Pak. Kita diperintahkan oleh Allah. Tapi ya jangan brok-brok maksudnya, Pak. Ya jangan teriak-teriak dan tidak perlu pakai mic pengeras apa juga. Maksudnya sambil antusias. Nah, momen mustajabnya di situ, Pak ya, di Al-Fatihah itu. Yang lain-lain kan, makanya kan setelah itu kan Allah menyebut wali abdi hada baini wa bainah abdi. Ini perjanjian antara aku dan hambaku, wali abdi masa'alah. Dan bagi hambaku apa yang dia minta aku kabulkan. Itu begitu, Pak. Istimewa di sini, Pak ya. Ini rahasianya di sholat itu salah satunya. Makanya jangan buru-buru. Ya apalagi kalau kita nanti lebih memahami kalimat alhamdulillahnya, ar-Rahman ar-Rahim, Maliki Yaumiddin, itu gampang lah nanti ya ditafsir itu, Pak. Kalau mau ngaji tafsir Al-Fatihah nanti habis hari raya bisa ya. Kan itu butuh panjang, Pak, setiap membahas itu. Itu sekilas ya tentang gerakan yang di posisi berdiri. Nah, setelah itu kan kita baca surat. Surat ini sunnah hukumnya, Pak ya. Boleh dibaca, boleh tidak. Surat-surat pendek ya. Tapi yang minimal yang surat yang kita baca itu minimal yang kita pahami maknanya, walaupun tidak tahu detailnya, tapi ini surat sedang apa misalnya gitu. Minimal begitu, Pak. Yang kita minta maksudnya kepada
Allah itu. Makanya setidaknya mengenal lah Al-Ikhlas opo, karpe, An-Nas apa, Al-Falak apa, yang pendek-pendek itu Pak ya. Ad-Duha apa, minimal ada kita memahami inti pesan dalam surat itu. Nah, itu di kajian dulu kan pernah kita ngaji tuh Pak ya. Ya, tafsir sudah. Tafsir ya, tapi lali kabeh. Catat kok Pak. Ya nanti bisa bisa diulang Pak nanti kapan-kapan. Ya itu sekilas tentang Al-Fatihah ya. Sampai di situ dulu ya. Saya singkat ya. Saya singkat. Intinya bisa tersampaikan lah. Hikmah dari bacaan surat Al-Fatihah. Adapun terkait nanti khilafiyah itu silahkan, yang pasti intinya kita harus berlapang dada ya dalam urusan perbedaan. Macam-macam nanti kalau bahas kayak gitunya panjang Pak di masalah fikih itu. Itu sekilas ya. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Ya. Kalau dilihat dari hikmah bacaan Bismillah ini sebenarnya kan luar biasa. Terus ini bukan bermaksud membahas khilafah tadi. Tugas imam biasanya kalau Bismillah itu ada yang disirkan, ada yang dijahat. Iya. Apakah enggak alangkah bagusnya dijaga biar makmum ini bisa juga menikmati bacaan Bismillah? Ya kalau mengikuti madhab Syafi'iyah kan memang dijaharkan Pak. Kalau di madhab Hambali dibaca cuman tidak dijaharkan. Dibaca juga, cuman dibacanya secara sir Bismillahnya. Makmum artinya enggak. Ya makmum bisa silahkan membaca sendiri. Ya. Kalau di madhab Maliki malah tidak pakai Bismillah sama sekali. Tidak pakai sama sekali, tidak dibaca sir, tidak dibaca jahar, tidak ada sama sekali Pak. Hanya langsung alhamdulillah. Di Maliki begitu. Di Maliki. Dilihat dari jumlah ayat Bismillah itu termasuk masuk dalam ayat. Ya kalau dimasukkan 7, tapi yang alhamdulillah pun juga 7 Pak. Ya, madhabnya bukan di wakaf bukan. Ya. Itu kok ada itu. Kalau Fatihah. Ya, kalau yang di Hambali saja ya. Kalau yang itu jelas kan 7 kan ya. Bismillah kan ya. Jelas pakai wakaf itu kan. Tapi kalau yang di Hambali mengatakan dari alhamdulillah, ya juga 7 juga. Dari 1 alhamdulillah Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan? Ihdinas siratal mustaqim 5 kan? Nanti yang belakang itu jadi 2 itu, Pak. Ya. 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 Itu jadi 2. Kopi ini kurang berarti. Kalau di bacaan Kalau di situ ya wakofnya 7 pas dari Bismillah ya kan. Hanya tadi Pak, jadi perbedaan. Kenapa Imam Ahmad mengatakan dari alhamdulillah? Karena pakai dalil hadis tadi Pak. Hadis tadi yang kita baca itu loh. Allah menjawab bacaan Fatihah itu tidak ada Bismillahnya di situ. Langsung alhamdulillah. Oh berarti Al-Fatihah itu mulai alhamdulillah gitu lah Pak. Ya udah salah pisan Pak, udah dalil Pak. Ya. Itu begitu ya. Di yang pertanyaannya Pak Manto itu nyambung pertemuan kemarin Ustadz Muklason ya. Jadi kita nggak boleh giring-giring, lewat ikut sapi ya biar sapi, lewat Maliki ya Maliki gitu. Nggak bisa dikompakkan itu sapi semua kan? Oh nggak bisa. Karena keyakinannya. makanya awali tadi bukan bermaksud Iya. Gitu. Wajar Pak. Itu biasa. biar bukan bermaksud menggiring ya. Jangan salah. Bukan bermaksud menggiring. Iya. Mungkin awalnya pertanyaan saya bukan bermaksud ilafiyah, membahas ilafiyah. Ya itu hanya hikmahnya biar lebih memahami Bismillahnya gitu ya. Silahkan. Tidak apa-apa, Selama silahkan. ini yang saya dengar itu kan ketika menganut salah satu ormas, kayak ormas ini yang paling betul itu loh, Pak. Ya, ya karena kan tadi Pak, ngopi ini kurang ado Pak. Nanti saya ajak ngopi ado nih jamaah di sini ya. Biar lebih cerdas nanti jadinya. Karena kebanyakan dari makmum itu sendiri tidak punya dasar, mau diponis, oh itu golongan Nah, ya makanya memang wajar lah kayak begitu Pak ya. Jadi kita harus banyak berlapang dada ya masalah kayak begituan. Itu sesuatu yang sangat biasa tuh dalam urusan agama kita, tidak ada masalah ya. Dan sama sekali bukan masalah itu. Ya, monggo. Ayat Al-Quran itu jumlahnya 6.666 ayat. Ada perbedaan ya
ulama-ulama, ada yang mengatakan 6.326. Ya, tergantung nanti kan ada yang bismillah dimasukkan bagian ayat, tambah banyak. Ada yang bismillah bagian dari awal surat, bukan masuk dalam surat, dari pembukaannya apa, masuk dari awal, itu macam-macam. Pertanyaannya nih, itu kan yang menyampaikan wahyu itu kan malaikat Jibril. Ya. Setelah 6.000 ayat yang sudah disampaikan semua, terus malaikat yang menyampaikan wahyu itu tugasnya apa? Ya wallahu alam, Pak. Oh, pensiun Pak. Jadi begini Pak. Sebenarnya begini Pak ya, pertanyaan seandainya pun kita tahu pun tidak menambah iman, ya itu tidak perlu kita bahas lebih dalam Pak. Seandainya kita tahu malaikat Jibril lapo, saya kira malaikat Jibril ruturuan dan gawe ini misalnya. Atau sekarang apa, malaikat Jibril sekarang sedang masih ngirim tugas lain, ganti tugas, itu pun tidak menambah iman kita. Saya ini tahu. Iya, maksudnya pengetahuan yang tidak menambah iman, maksudnya kayak begini Pak. Nomor bis ubane piro Pak? Mau 6 mau 10 kita tahu, apakah menambah iman? Ya kan tidak. Maka eman-eman kita menghabiskan buang-buang tenaga begitu. Kalau saya jawab gini Pak, jawabannya ya biar lebih puas, maksudnya lebih kenyang. Yang namanya wahyu itu bukan hanya ketika seperti memang selesai wahyu secara firman Allah Pak ya. Tapi antum pernah tidak tiba-tiba cari wahyu oleh wangsit, oleh ilham ya. Nah, sekarang seakan-akan nah itu juga bagian dari tugas Jibril Pak, yang fa'alhamaha, yang mengilhamkan kan. Itu. Ilham itu Pak, cari wong ilham. Bukan sekarang pun Pak, kadang-kadang kita mendapatkan seperti kayak cari wong Jawa wangsit Pak ya. Itu kan juga bagian dari wahyu. Termasuk sampai teko saya gitu Pak. Terlibatan malaikat itu Pak. Iya. Bisa jadi begitu. Sampai teko saya gitu ya. Jadi begitu ya sementara. Ada yang lain? Ada yang lain? Monggo Pak. Ibu-ibu mungkin? Memang saya singkat-singkat biar lebih sebetulnya kena ke intinya tadi. Jadi intinya di bacaan Fatihah itu sekali lagi saya simpulkan, di berdiri itu ada momen mustajab ya. Jangan dilewati begitu saja Pak. Ya, ketika kita membaca iya kana itu ada momen mustajab di situ. Jangan terburu-buru makanya. Apalagi saat itu kita sedang dijawab oleh Allah ucapan kita. Jangan terburu-buru. Karena itu momentum untuk kita apa yang sedang menjadi hajat, keinginan kita, silahkan bisa di. Kalau baca Al-Fatihah, imam nih, sholat sendiri. Maksudnya kan jeda antara ayat itu kan sudah kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ kita nyelipkan hajat. Ya, boleh. Jadi ke ayat selanjutnya itu agak lama. Tidak ada masalah, Pak. Iya. Makanya kan kalau sholat sendiri bisa dinikmati. Kalau berjamaah ikut imam, sudah bisa sudah ya. Ya tetap kita harus ikut imam, Pak. Jadi dipanjangkan pun tidak masalah. Tidak ada masalah, Pak. Sampai menangis Pak. Iya. Iya, karena Silahkan. Karena memahami. Oh, dia kan nggak tahu nangis Pak Manto ya. Tahu nangis Pak. Jadi begitu ya. Ya, yang terakhir ini. Kaitannya dengan Al-Fatihah tadi bismillahnya memang ada perbedaan. Sekarang terakhir Al-Fatihah ada amin tuh. Lek berjamaah ada amin. Lek sholat dewe apa juga itu dengan amin? Iya tetap. Itu ya. Iya tetap Pak. Meskipun di Al-Qur'annya nggak ada amin kan? Tetap Pak. Karena itu kan bagian dari kan berarti, kenapa Al-Fatihah itu kan isinya doa. Iya amin ya. Makanya kita kalau dalam hadis kan kalau bersamaan aminnya kita dengan aminnya malaikat kan gitu kan. Itu diijabah Pak. Amin. Tetap dibaca aminnya ya. Ai panjang, minnya panjang ya. Lebih salah Pak ya. Lebih panjang A-nya Pak. Karena kan itu wajib mutasil ya. 6 itu kan. 6 harokat. Kalau ada tajwid biasanya kadang ada yang menggunakan 6 detik gitu kan ya. 6 ketukan, 6 harokat gitu.
Bisa kalau ngaji tajwid kan bisa pakai detikan aja, 6 harokat 6 detik gitu ya. Kalau yang itu kan matabi'ian yang minnya al-kasrahnya itu begitu. Sementara itu ya singkat tapi mudah-mudahan intinya bisa kita ambil manfaatnya ya. Jadi harus ada perubahan Pak ya, dan itu sangat bisa dinikmati misalnya ketika kita sendirian ya. Kalau berjamaah sudah fokuskan ngikuti imam ya, sambil juga kita apa yang menjadi ini momentum mustajab pertama, nanti ada 4 Pak ya, kita masih 1 mustajab, tempat mustajab di sholat itu ada 4, ada 4 tempat, ini masih 1. Hah? Jangan sudah ya, nanti kata kok mana nanti ya. Dia kan ada rekamannya nih. Sementara itu dari saya, mohon maaf kurang lebihnya, masuk jam 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.